Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stianurlaili dengan NIM E2019-3065. Di sini saya dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja. Yang pertama, jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Menurut Soeharto Prawirokusumo, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang independen dan telah diajarkan hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, ada kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha atau ventura dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Yang ketiga, ada kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang keempat, yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan yang rakyat yang adil dan makmur. Selanjutnya, yang nomor 2, jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan yang pertama ada kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha, diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Yang kedua, ada kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad dan kemampuan yang besar. Yang ketiga, ada kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah dari orang lain, yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa dan berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi, yang melahirkan kreativitas atau daya cipta dan setelah dibiasakan berulang-ulang akan melahirkan motivasi. Kebiasaan inovatif adalah desakan dalam diri untuk selalu mencari berbagai kemungkinan atau kombinasi baru yang dapat dijadikan perangkat dalam menyajikan barang dan jasa bagi kemakmuran masyarakat. Baik, yang kelima ada kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, ada kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, yaitu untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Yang ketujuh, ada kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dan pengalaman yang baik ataupun yang buruk. Baik, selanjutnya nomor 3, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Karena dengan kewirausahaan manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan juga manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya sesuai tingkat kemampuannya menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Dengan proses tersebut, secara tidak langsung manusia tersebut telah meningkatkan kualitas hidupnya. Yang nomor 4, bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama, ada karakter atau watak. Percaya diri dan optimis. Indikatornya, Sony Sugema membangun Kikolek pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Ternyata kursus ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yang kedua, ada berorientasi pada tugas dan hasil. Indikatornya, laboratorium obat-obatan dan kosmetik senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat atau kosmetik yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga yaitu berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Indikatornya, sebuah gerai pisang goreng model baru dipadati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi terlalu panjang. Pemilik harus
berani berinvestasi untuk menambah kapasitas penggorengan pisang agar pembeli tidak pergi karena terlalu lama menunggu. Namun di sisi lain ia harus siap menghadapi resiko jika penambahan kapasitas penggorengan menjadi investasi yang sia-sia, karena ketika orang yang sudah bosan mengkonsumsi pisang goreng tersebut sehingga jumlah penjualan menurun. Selanjutnya ada kepemimpinan. Indikatornya seorang kakak yang membimbing adik-adiknya untuk belajar. Dan ke-9, indikatornya pengusaha merekayasa laporan untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya dari sikap kepribadian, yang pertama ada kepercayaan diri. Indikatornya seorang mahasiswa memilih untuk drop out dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. Yang kedua ada kemampuan mengorganisasi. Indikatornya Akio Morita dan Bill Gates terlahir dari orang tua yang kaya raya. Namun perusahaan yang mereka dirikan memperoleh kesuksesan atas hasil payah mereka sendiri, bukan warisan dari kedua orang tuanya. Yang ketiga ada menyukai tantangan. Indikatornya Bapak Riza bekerja pada sebuah toko roti Majestic. Beliau adalah salah satu pembuat kue di toko itu. Ia merasa dapat membuat jenis roti dengan berbagai resep. Oleh karena itu, ia keluar dari toko roti tersebut, kemudian membuka toko roti sendiri. Yang selanjutnya ada dari segi perilaku, yaitu mencari kombinasi-kombinasi atau kreasi baru. Indikatornya menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, serta organisasi industri baru. Baik, selanjutnya nomor 5, jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Fungsi secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, pembentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Secara fungsi mikro, wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru. Yang nomor 6, jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama, mau bekerja keras. Seseorang wirausahawan yang baru menjejakkan kakinya di dunia usaha pasti pernah mengalami jatuh bangun, kegagalan, atau kebangkrutan. Tetapi dengan semangat dan kerja keras, seseorang wirausahawan akan mampu bangkit dan bangun usahanya kembali. Yang kedua, mau bekerja sama dengan orang lain. Manusia sering disebut dengan zon politikon, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya bantuan orang lain, maka tujuan yang dicita-citakan akan mudah tercapai. Yang ketiga, ada yakin dan percaya diri. Kepercayaan diri akan memancarkan sifat optimisme yang akan membuat rekan atau investor mempercayai apa yang akan kita kerjakan. Yang keempat yaitu bijak dalam membuat keputusan. Seorang wirausahawan harus cerdas dan bijak dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, sebelum kita membuat keputusan, maka kita harus membuat pertimbangan terlebih dahulu dengan matang, dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi. Yang terakhir ada memiliki ambisi untuk maju. Ambisi di sini lebih tepatnya motivasi yang kuat yang ada dalam diri seseorang untuk maju. Karena dalam kehidupan banyak sekali cobaan dan tantangan. Orang yang berani, gigih menghadapi cobaan, tantangan dan halangan biasanya akan berhasil dalam kehidupannya. Selanjutnya nomor 7, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Karena
Kreativitas dan inovasi berpotensial bagi bisnis yang akan dikembangkan. Peluang usaha dapat diperoleh dari hasil penggabungan kreativitas dan inovasi, sehingga menciptakan ide produk baru dan unik yang dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan daya jualnya. Selanjutnya nomor 8, coba identifikasi untuk apa saja model pasar, model insani, model pengetahuan, model keterampilan, dan model kompetensi. Yang pertama, model insani sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, dapat dipercaya, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Yang kedua, model pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha, seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada. Selanjutnya yang nomor 3, ada modal keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang. Yang keempat, ada modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada dan mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Nomor 9, persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan. Selanjutnya, nomor 10, keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Keyakinan dari dalam diri sendiri. Dalam bertindak wirausaha, butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan selalu akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis, sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.